Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Al-ayah. Kembali memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kekuatan melangkahkan kaki, menggerakkan dengan energi iman yang ada dalam hati kita, bergerak begitu mudah. Bukan saja orang yang tahu tentang kebaikan, tetapi tidak semua orang tahu tentang kebaikan kemudian dimudahkan dalam berbuat baik. Hanya saja dengan dorongan iman, orang yang tahu tentang kebaikan dan dimudahkan untuk melakukan kebaikan itu. Wa yassarolakal khair haitsuma kunta. Mudah-mudahan engkau dimudahkan dalam melakukan kebaikan dimanapun engkau berada. Artinya, tidak semua orang yang tahu tentang kebaikan sanggup melakukan kebaikan itu. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, jamaah salat tarawih yang berbahagia. Kebahagiaan kita bertambah-tambah, kebahagiaan kita berlipat-lipat hadirin. Apalagi orang-orang yang melakukan ibadah imanan wahtisaban, karena dorongannya iman dan mengharapkan ridho Allah. Kenapa hadirin? Karena memang kebahagiaan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Rasulullah bagi orang yang saum mengalami dua kebahagiaan. Kebahagiaan itu secara batini yang kemudian tidak bisa diukur dengan nilai apapun. Ada orang yang kemudian hari ini berbahagia hadirin. Dengan momentum Ramadan ini banyak yang berbahagia, tapi beda dengan kebahagiaan orang yang saum imanan wahtisaban. Misalkan hari ini tukang lontong habis dagangannya, seneng banget Pak, tapi beda, bahagianya tuh beda dengan yang buka dan selesai ibadah hari ini. Mengisi perjalanan hari ini dengan ibadah itu berbeda dengan bahagianya tukang lontong dan tukang kolak yang hari ini dagangannya habis. Mereka sama berbahagia, tapi beda bahagianya hadirin. Nah, inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah. Bagaimana kemudian kebahagiaan tiada terkira. Kenapa? Karena dorongannya beda Pak. Dorongannya beda. Ketika mereka yang kemudian hari ini dagangannya laris manis karena banyak yang berbuka, setelah sholat ini mereka menghitung keuntungannya berapa, harga yang dilihat. Tetapi bagi orang-orang yang saum, itu yang dilihat adalah nilainya. Mana nilai saum hari ini? Apakah menjadi nilai saum yang akan menjadi tabungan kita ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, atau kemudian nilai-nilai saum yang biasa-biasa saja? Ikhwati iman rahimakumullah, sidang salat tarawih yang berbahagia. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan bagi orang yang saum itu tattaqun,
ta'lamun, tashkurun, yarsudun. Nilainya berlipat ganda. Kenapa? Luar biasa, Pak. Apalagi satu saja yang sangat populer, bagaimana tatakun itu membentuk jiwa seorang muslim. Maka bagaimana dampaknya tatakun itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana tatakun itu? Tunduk, taat, patuh dan taat terhadap aturan-aturan Allah itu dampaknya seperti apa? Kita akan melihat perilaku orang-orang yang ibadahnya luar biasa, yang menurut kita tuh nggak sampai, Pak, akal kita ke sana. Kenapa disebut akal kita nggak sampai? Contoh saja, ketika orang diperbudak oleh dunia, maka Abu Bakar sanggup ketika diminta, Abu Bakar, apa yang akan kau hibahkan, apa yang kau berikan, infakkan untuk agamamu ini. Ketika Utsman dengan beberapa bagiannya, ketika Umar dengan setengah hartanya, maka Abu Bakar tampil, aku berikan semua hartaku. Bagi kita, mungkin kita nggak bisa komen, Pak, dengan hal-hal yang begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata kalau kita runut ke belakang, inilah nilai-nilai ketakwaan yang luar biasa, yang lagi tidak berpegang kepada apa yang disebut dengan duniawi. Mari kita lihat. Mari kita lihat, hadirin. Untuk mewakili nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita tuh, setidaknya kita coba buka 3 ayat saja, hadirin. 3 ayat saja dalam Al-Quran untuk mencoba membuka pemikiran kita tentang takwa itu kemudian mengakibatkannya seperti apa. Hadirin, di surat Al-Baqarah ada ayat tentang kisos, hadirin. Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Wahai orang yang beriman, kutiba, diwajibkan bahkan atau dibolehkan. Boleh kalian. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan hukum kisos, Pak. Jadi kisos itu hukum balas. Dicubit, cubit lagi, Pak. Itu hak diberikan. Sampai membunuh saja bisa dibunuh lagi. Jadi kalau ada yang terbunuh, maka dibunuh lagi. Jadi hukum bunuh itu ada, Pak, dalam kisos. Jadi nggak aneh. Kalau misalkan kita bicaranya kita sebagai penonton, mungkin kita akan melihat, aduh kasihan banget, Pak, tidak memenuhi hak asasi manusia. Kalau ada hukuman mati, kasihan nggak, Pak? Kasihan nggak kalau ada hukuman mati? Kasihan. Kenapa kita bilang kasihan? Karena kita jadi penonton. Kalau kita jadi keluarga korban atau kita yang jadi korban, ketika ditanya, Pak, apa hukuman bagi pelaku pembunuhan keluarga Bapak? Pasti jawabnya bunuh lagi. Kalau kita jadi penonton mah gampang, Pak. Kasihanlah, janganlah, udah maafkan saja. Maafkan sih iya. Maka kemudian dalam agama itu ada yang disebut dengan kisos. Silakan, itu hak. Itu hak, Pak. Dituntut juga boleh. Kalau dia mukul, dipukul lagi boleh, Pak. Asal jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Maksud berlebihan itu, kalau kita dicubit jangan ditabok lawannya. Seimbang. Seimbang. Itu yang diberikan haknya. Tetapi bagi orang yang berpikir jauh, bagi orang yang bermental takwa ini, orang-orang yang menginginkan lebih dari kebaikan itu, maka kemudian ada ayat yang diteruskan dalam ayat ini, faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Siapa yang sanggup memaafkan dari saudaranya, fattiba'un alaihi bi ihsan, maaf,
Ketika itu kemudian dibolehkan, maka apakah kemudian akan mengambil itu atau mencari jalan yang lebih baik? Ketika kisos itu dibolehkan, apakah kemudian dengan kisos itu bisa mengembalikan orang-orang yang misalkan, apakah bisa menggantikan rasa sakit kita yang pernah kita derita? Atau kemudian kalau terjadi pembunuhan, apakah akan mengembalikan orang-orang yang sudah terbunuh kemudian bisa hidup lagi? Maka ada orang-orang yang berpikir, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Udahlah, memaafkan orang yang berbuat memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, inilah yang kemudian dalam hal ini luar biasanya, Pak. Luar biasanya nilai-nilai ketakwaan itu. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini akan nampak. Kita lihat ayat yang kedua, hadirin. Kita lihat ayat yang kedua. Ini ada di surat Al-Maidah ayat 118, di penghujung surat Al-Maidah. Ketika dalam ayat itu terjadi dialog antara Nabi Isa dengan Allah. Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, Ya Isa ibn Maryam, a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai Isa bin Maryam, apakah engkau yang telah menyuruh mereka untuk menyembah engkau? Jadi Tuhannya jadi banyak. Apa jawaban Nabi Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah menyuruh apa yang menjadi bukan hak aku. Aku tidak pernah mengatakan apa yang memang itu bukan hak aku. In qultu qultuhu faqad alimtah. Kalaupun aku mengatakan itu, engkau pasti tahu, nggak usah nanya lagi. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam jiwaku, sementara aku nggak tahu apa yang ada yang dalam jiwa engkau ya Allah. Berjalanlah kemudian di ayat selanjutnya Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan, mengajak mereka untuk menyembah engkau Tuhanku. Dan kemudian ada kalimat yang menarik setelah itu, hadirin. Ada ayat yang menarik setelah itu di 118. Apa ayatnya? In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mau mengazab mereka hamba-hamba engkau ya Allah. Tapi ketika engkau mau memaafkan mereka, fa innaka antal aziz, sesungguhnya engkau maha gagah, azizul hakim, tapi juga maha bijaksana. Bagaimana Pak menafsirkannya? Ini dialognya Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menarik, Pak. Hadirin, Bapak, Ibu jadi atasan. Bapak jadi bos. Ketika ada anak buahnya yang bersalah, maka atasan itu punya hak penuh mau diapain itu bawahannya. Ada yang salah, mau diomelin depan semua orang? Bisa Pak. Mau dihukum saat itu juga, pulang kamu, saya pecat kamu. Itu sangat-sangat bisa. Tapi itu biasa Pak. Biasa seorang atasan yang punya power, punya kekuatan, punya aziz, maka kemudian akan melakukan itu. Biasa itu mah. Tetapi ada yang luar biasa. Apa? Ketika kita sanggup dengan cara yang lebih baik untuk bisa melakukan satu teguran, melakukan satu hukuman, tetapi tidak membuat dia malu. Maka kalimatnya itu indah Pak. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Mau dihukum itu bawahan Bapak. Mau dipecat itu bawahan Bapak, anak buah Bapak silakan. Mau dihukum itu murid Bapak, kalau Bapak guru silakan. Tetapi kalau misalkan dia dihukum depan teman-temannya, apa yang akan terjadi dampaknya?
Tapi wa in taghfir lahum, ketika engkau memaafkan mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, engkau tuh maha gagah tapi didampingi dengan hakim, dengan bijaksana. Artinya orang takwa itu dia punya aziz, dia punya power, dia punya kekuasaan, tapi ingat dia punya kebijaksanaan. Khawatir Pak, kalau dia punya aziz nggak punya hakim, waduh jadi otoriter Pak. Makanya kita punya aziz, kita punya kekuatan, Bapak Ibu misalkan punya wewenang di situ, tapi ingat harus ada nilai yang kemudian mengiringi sehingga kita bisa menjalankan kekuasaan itu dengan penuh kebijaksanaan. Siapa itu? Itulah orang-orang yang jiwanya bersih, itulah jiwanya orang-orang yang kemudian penuh dengan ketakwaan. Buktinya Fir'aun tidak bisa melakukan, membawa wewenangnya, membawa kekuasaannya itu dengan bijaksana. Akhirnya didatangi oleh Musa dan Harun. Fakul halaka ila antazakka. Hai Fir'aun, maukah kau membersihkan jiwamu? Itu kan perintah dari Allah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kalian, Musa dan Harun kepada Fir'aun. Mereka itu sudah melampaui batas. Ikhwati rahimakumullah, maka ketika kekuasaan tidak diiringi dengan kebijaksanaan, ini tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat kebijaksanaannya, bahkan justru akan memadaratkan orang yang dipimpinnya. Yang ketiga hadirin, ada di surat An-Nahl, surat 16 ayat 126, untuk membuktikan bagaimana kemudian jiwa takwa itu seperti apa. Hampir sama dengan yang pertama. Di situ disebutkan, wa inna qabtum fakibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Wa inna aqabtum, jika kalian disakiti, jika kalian diiqab, fa'aqibu, maka sakiti lagi. Boleh Pak, hampir sama dengan ayat pertama di surat Al-Baqarah. Fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, seperti mereka menyakiti engkau. Nggak boleh berlebihan. Tapi dalam ayat yang ketiga, dalam ayat selanjutnya, wala in sabartum, tapi ketika engkau sanggup untuk bersabar, lahuwa khairul lisabirin, maka itu jauh lebih bernilai, jauh lebih baik, jauh lebih TOP, lebih bagus bagi orang yang sabar. Artinya nggak perlu lagi lah disakiti, nggak perlu lagi, artinya memaafkan orang yang telah menyakiti kita, membalas kebaikan orang yang sudah berbuat baik kepada kita, itu biasa Pak. Tapi kita berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti kita, itu sangat luar biasa. Dan ini ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah gambaran bagaimana sebetulnya nilai ketakwaan dalam kehidupan kita. Inilah gambaran sesungguhnya bagaimana Ramadan ini membebaskan kita dari segala keterjajahan hawa nafsu. Ketika kita ingin membalas, ketika kita ingin menyakiti orang lain, ketika kita ingin mengambil hak orang lain, sebetulnya itu adalah jiwa-jiwa hayawaniyah, jiwa-jiwa hewani yang ada dalam jiwa kita. Tetapi ketika kita lepaskan, pernah kita disakiti tapi kemudian kita tidak mau menyakiti, inilah nilai-nilai yang kemudian lahir, kebaikan-kebaikan yang kemudian lahir dari Ramadan itu. Inilah nilai-nilai ketakwaan. Terakhir, satu ayat yang paling kemudian luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Ada yang menafsirkan salah satu tanda orang yang bertakwa adalah muhsinun, orang yang senantiasa berbuat baik dan meningkatkan kebaikannya. Bukan sekali berbuat baik, tapi terus dalam kebaikan itu, istiqomah menjaga kebaikannya dan tetap menjadi orang baik. Maka pesan Ramadan hari ini, tetaplah jadi manusia, jangan hilang kemanusiaan kita, jangan sampai nanti kita manusia hanya tinggal setengah manusia.
Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.